Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoyiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann. Kebanyakan komputer masih menggunakan arsitektur von Neumann yang diusulkan pada awal tahun 1940-an oleh John von Neumann. Meskipun saat ini teknologi yang digunakan pada komputer digital sudah berganti-ganti. Mesin von Neumann sendiri adalah arsitektur yang diciptakan oleh seorang ahli matematika kelahiran Budapest, Hongaria, yaitu Dr. John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Selain ahli matematika, dia juga anggota Institute of Advanced Study di Princeton, New Jersey yang bekerja sama dengan Goldstein dan Binks. Apa itu arsitektur von Neumann? Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM atau read-only memory dan data RAM atau random access memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program atau instruksi dan data. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 hingga 1905, yang mana hampir semua komputer saat ini menggunakan arsitektur buatan John von Neumann. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 5 bagian utama, yaitu ALU, yang berfungsi sebagai pemroses atau yang memberikan arahan. Ada unit control, bagian yang mengendalikan atau mengkontrol kerja antara komponen arsitektur komputer. Ada memori, yaitu bagian tempat penyimpanan sementara dari proses komputer. Alat input, bagian yang membaca data yang diberikan. Lalu yang terakhir ada alat output, bagian yang mengeluarkan hasil dari sebuah inputan dan proses. Diagram arsitektur von Neumann sebagai berikut. Kelebihan dari arsitektur von Neumann. Yang pertama, prosesor tidak perlu membedakan program dan data dengan arsitektur von Neumann, karena tipe prosesor ini tidak memerlukan kontrol bus. Tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program dan data. Prosesor yang berarsitektur von Neumann tidak terlalu sulit menambahkan peripheral eksternal seperti atau D converter, LCD, EEPROM, dan device input atau output lainnya. Yang kedua ada prosesor seperti ini, sering disebut dengan nama microcontroller karena device eksternal biasanya sudah ada di dalam satu chip. Yang ketiga, fleksibilitas dalam pengamatan program dan data. Lalu yang terakhir ada instruksi yang terdapat pada program ini, singkat dan hanya perlu satu baris saja, karena program ini adalah instruksi untuk mengisi akumulator A dengan data yang ada di ROM. Ada kekurangan arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggal itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua ada bandwidth. Program harus sama dengan bandwidth. Maksudnya, jika memori data 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Memori program yang terbatas hanya 8 bit, maka untuk instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bit.
Yang ketiga ada hasil eksekusi instruksi menjadi relatif lebih lama karena secara umum proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clocks per instruction yang relatif lebih banyak. Lalu ada arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur model von Neumann. Jika von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu arsitektur Harvard, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program dan data, dan bus terpisah internal untuk alamat dan data. Adapun kelebihan dari arsitektur Harvard, yang pertama bandwidth itu program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua ada opcode dan operan dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Lalu ada yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan tepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Lalu ada pula kekurangan arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, ada arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Diagram arsitektur Harvard sebagai berikut. Lalu bisa disimpulkan perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard, yaitu arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga N8HC05 dan 68HC11. Dari Motorola, sebaliknya arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu memori ROM dan satu yang untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips P87C-LX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini memiliki keunggulan, tetapi ada juga memiliki kelemahan yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.